Minggu lalu, atau mungkin 2 minggu yang lalu, kalau gue upload video ini di tanggal 9 Agustus, kita menyaksikan balapan DTM di Oschersleben. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita review balapan tersebut. Mulai dari FP1, Tommy Preining dan Ricardo Feller, dua driver Porsche Manthey, berhasil mengambil posisi 1 dan 2 dengan waktu yang beda tipis. Lalu di posisi 3 ada Mirko Bortolotti. Kemudian pada FP2, dua posisi teratas kembali diisi oleh dua orang yang sama. Pembedanya adalah di posisi 3 dengan Luca Engstler. Setelah selesainya sesi free practice di hari Jumat, kita lanjut ke hari Sabtu untuk qualifying pertama. Di sini, Tommy Preining berhasil mempertahankan waktu tercepat dengan 1 menit 21 detik dan 862 milidetik. Nice. Tapi jujur aja, itu cuma 0,070 milidetik lebih cepat dibanding Luca Engstler dan 0,113 milidetik lebih cepat dibanding Maro Engel. Kalau Preining salah dikit aja pada bagian apapun di sirkuit ini, pasti dia nggak dapat posisi 1. Bahkan gue ragu dia masih di top 10. Karena kalau kita lihat dari posisi 4 sampai 10, mereka semua di bawah 0,400 milidetik. Selama tahap FP dan qualifying, sebenarnya ada satu orang yang nggak ikut balapan, yaitu Max Paul. Kalau lu masih inget sama balapan DTM sebelumnya di Norrisring, lu pasti tahu kalau Max Paul mengalami kecelakaan besar dengan Kelvin van der Linde. Alhamdulillah si van der Linde udah sembuh, makanya dia bisa ikut. Tinggal si Paul yang masih di rumah sakit. Semoga dia bisa pulih total supaya bisa ikut ronde selanjutnya di Nürburgring. Sebagai refresher bagi kita semua, inilah kedudukan kejuaraan sekarang. Tim memimpin dengan 117 poin, tapi itu nggak beda jauh dengan Engel di posisi 2 dan Auer di posisi 3. Untuk balapan pertama, semuanya berhasil meluncur dari garis start dengan mulus. Ada beberapa yang sampai ke rumput dan melempar tanah ke udara. Keluar dari tikungan 3, Ben Door dan Jules Gounon bukan cuma nyentuh tanah, tapi sampai melakukan rally. Gak lama setelah itu, ban kanan belakang Ben Door copot dan tergeletak di tepi aspal. Gara-gara itu, Door terpaksa harus masuk pit stop dan keluar dari balapan. Sangat disayangkan sekali, tapi itu nggak akan menjadi DNF pertama di balapan ini. Jules Gounon, walaupun juga ikut rally, mobilnya masih utuh untuk saat ini. Tapi hampir di setiap tikungan, ia melebar dan mengangkat banyak tanah ke udara atau ke aspal. Selain Gounon, Marco Wittmann setelah disalip oleh Kelvin van der Linde, tiba-tiba mengalami understeer berat dan berjalan di tanah. Ternyata itu disebabkan oleh bagian kiri depan mobilnya yang rusak. Ia otomatis terpaksa masuk pit stop dan keluar dari balapan. Kesialan yang ia alami kemudian diikuti oleh Nicolas Baird, tapi nggak ada kejelasan terkait apa yang menyebabkan dia untuk keluar dari balapan. Gak lama setelah itu, Finn Wiebelhaus juga harus masuk pit stop karena katanya ada sesuatu yang kebakar. Kemudian, sempat terjadi perebutan posisi antara Arjun Maini dengan Timo Glock. Maini berhasil menyalip Glock dan mengambil posisi 12, terutama karena Glock melebar dari tikungan 3 dan melakukan sedikit rally. Lalu terjadi drama di mana Marco Mappelli yang baru keluar pit stop diserempet oleh Bastian Busch sampai keluar ke tanah. Setelah sekian lama menerbangkan tanah ke udara, insiden yang Gounon alami dengan Door telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan, sampai ia terpaksa untuk masuk pit stop dan keluar dari balapan. Setelah 55 menit plus 1 lap, Thomas Preining berhasil mempertahankan pole position yang ia raih dan mendapatkan juara 1. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk mengendalikan balapan ini dari awal sampai akhir. Kemudian posisi 2 dan 3 juga diisi oleh Luca Engstler dan Maro Engel, sama seperti hasil qualifying pertama. Kemudian untuk posisi 4 dan 10 ada Lucas Auer, Mirko Bortolotti, Arjun Maini, Kelvin van der Linde, Timo Glock, Thierry Vermeulen, dan Ricardo Feller. Jujur aja nih, nggak banyak terjadi action dalam balapan ini. Selain opening lap, semuanya pada sibuk balapan sendiri. Oschersleben bukan tempat terbaik untuk nyari balapan yang seru sih. Bahkan, kedua komentatornya mengatakan hal yang sama. Walaupun ada beberapa yang DNF, Race Control nggak pernah mengeluarkan safety car atau full course yellow. Jadi sebagai kesimpulan, balapan ini membosankan. Tapi tetap harus diapresiasi kemampuan Preining untuk mulai dari posisi 1 dan bertahan di situ sampai akhir. Waktunya lanjut ke hari Minggu nih. Pada qualifying 2, Preining kembali menunjukkan kelasnya dia dengan mengambil posisi 1 lagi. Kembali mengalahkan Luca Engstler di posisi 2 dan sekarang Marco Wittmann di posisi 3.
Gue gak ngerti kok bisa sih Preining dapat 2 pole position secara berturut-turut. Mungkin mobilnya kerasukan arwah Blackbird dari anime Wangan Midnight, makanya bisa kenceng banget. Kemudian kalau kita lihat posisi 4-10, ceritanya sama seperti quali pertama. Mereka semua di bawah 0,400 milidetik. Untuk balapan kedua, selain cuacanya yang mendung, semua berjalan seperti biasa. Dimulai dari formation lap, dan ketika lampunya hijau, mereka semua langsung menuju tikungan pertama. Di sini, Luca Engsler berhasil merebut posisi 1 dari Tommy Preining. Tapi itu hanya berlangsung sesaat, karena Engsler melebar di tengah tikungan 2, sehingga membuka celah bagi Preining untuk merebut kembali posisi 1. Sama seperti balapan pertama, terdapat banyak tanah yang dilontarkan ke udara setelah keluar dari tikungan 3. Untuk hari ini, biang keroknya adalah Mirko Bortolotti. Tapi jangan lupa dengan Gunon yang selalu hadir untuk melakukan hal yang sama. Gue pengen bilang kalau beberapa menit pertama dari balapan ini lebih seru lah dibanding yang kemarin. Contohnya adalah ketika Ben Door menghadang serangan Thierry Vermeulen. Pada screenshot ini, Vermeulen berusaha untuk menyalip Door dari sisi luar, tapi Door membuat McLaren-nya selebar mungkin, sehingga Vermeulen terpaksa harus lurus dan memotong jalur. Gue paling suka angle ini, di mana mereka berdua melewati kamera yang ada di tengah tikungan 9. Kemudian, terjadi malapetaka lagi untuk Finn Webelhaus. Kalau kemarin ada yang terbakar di mobilnya, sekarang bannya yang kempes. Aduh, kasihan banget ya. Udah 2 balapan berturut-turut dia DNF. Balik lagi ke sirkuit, Mapelli berusaha keras untuk melawan Vermeulen. Mereka berdampingan ketika melewati tikungan 7. Tapi, itu membuka kesempatan bagi Niki Tim untuk langsung melewati mereka dan mengambil posisi 15. Kalau kita menggunakan time stone milik Doctor Strange dan skip ke 23 menit dan 14 detik, radar cuaca menunjukkan potensi akan turunnya hujan. Pas gue liat itu, gue jadi semangat. Karena hujan adalah cara paling gampang untuk mengubah balapan yang membosankan menjadi balapan yang seru. Para penonton juga pada keluarin jas hujan atau payung. Tapi bagian yang paling menentukan hasil dari balapan ini adalah pada pit stop kedua, ketika Preining, Bortolotti, dan Engel ganti ban. Preining yang selama ini memimpin balapan mengalami pit stop yang lebih lama. Otomatis ia disalip oleh Bortolotti dan Engel. Sekarang dia turun ke posisi 3. Balik lagi ke sirkuit, Weidman berhasil melewati Mapelli pada bagian lurus menuju tikungan 11. Ia sempat didorong sedikit ke tanah, tapi tetap berhasil. Ini membuka kesempatan bagi Weidman untuk mengejar Preining. Preining yang sebelumnya sibuk menyerang Engel harus mengalihkan perhatiannya untuk menahan posisi 3. Selama beberapa menit kemudian, Weidman mencoba segala cara untuk memecahkan pertahanan tersebut. Ketika ini semua terjadi, Bortolotti di posisi 1 berhasil menjauh dan menciptakan jarak yang cukup aman antara dia dengan Engel. Dan akhirnya, setelah 55 menit plus 1 lap, Bortolotti berhasil membawa pulang juara 1 bagi dirinya dan bagi Lamborghini Temerario, yang pada awal musim kelihatannya jelek banget. Saking senengnya atas kemenangan ini, ia sampai berhenti di tengah sirkuit dan keluar dari mobil untuk menunjukkan kebahagiaannya. Kemudian di belakangnya, ada Maro Engel di posisi 2 dan Tommy Preining yang berhasil menghadang Weidman untuk mengamankan posisi 3. Untuk urutan finish dari posisi 4 sampai 10 ada Marco Weidman, Luca Engsler, Arjun Maini, Kelvin van der Linde, Ricardo Feller, Jules Gunon, dan Matteo Cairoli. Dengan selesainya ronde Oschersleben, inilah hasil klasemen kejuaraan sekarang. Maro Engel, walaupun belum menang di musim ini, berhasil memimpin di posisi 1 dengan 145 poin. Itu berkat konsistensinya dalam mendapatkan podium. Kemudian Niki Tim turun ke posisi 2 dengan 124 poin. Lalu Lucas Auer mengisi posisi 3 dengan 123 poin. Di belakang mereka ada Tommy Preining yang berhasil meroket ke posisi 4 dengan 117 poin. Lalu ada Matteo Cairoli dan Arjun Maini dengan jumlah poin yang sama. Kemudian terdapat Marco Weidman dengan 91 poin, Ben Door dengan 76 poin, Thierry Vermeulen dengan 75 poin, dan Mirko Bortolotti yang baru aja masuk ke top 10 dengan 73 poin. Dengan kesadaran penuh, gue bisa bilang kalau balapan kedua ini secara keseluruhan lebih seru dibanding yang pertama. Terutama pada 10 menit terakhir di mana Preining kehilangan posisi 1 di jalur pit kepada Engel dan Bortolotti. Ditambah lagi nih, sama tekadnya Weidman untuk mengambil posisi 3. Tapi kalau gue pribadi bisa bebas menentukan sirkuit di kalender ini, gue nggak akan memasukkan Oschersleben. Karena ya memang membosankan sih. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian dengan balapan DTM di Oschersleben? Apakah lu juga bosen, bahkan sampai ngantuk kayak gua? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gua secara langsung. Makasih banyak guys.